Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Cordova dan seluruh kaum muslimin di mana saja antum berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah. Allah masih berkenan untuk memberikan kita kesempatan memperbaiki amalan-amalan kita yang mungkin bisa saja kurang baik di 11 bulan yang telah lalu, sehingga Allah memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bisa memperbaikinya. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Maka bagi siapa saja antum di rumah dan seluruh kaum muslimin yang merasa terbetik di dalam hatinya meyakini bahwasanya Allah itu Rabb kita semua dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir, maka apa kewajiban kita? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya bisa bertakwa sebagaimana telah diwajibkan dahulu pula umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Tujuannya satu, untuk bertakwa. Maka mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, Ramadan adalah bak sekolah unggulan yang senantiasa menyuguhkan program-program unggulan untuk diikuti kepada para peserta didiknya. Maka bisa saja dan seringkali kita bisa membedakan di tengah lapangan orang-orang yang sekolah di sekolahan reguler tentu saja memiliki kualitas yang berbeda jauh dibandingkan orang peserta didik dari sekolah unggulan. Mengapa begitu? Karena mereka terbiasa mengikuti program-program yang unggulan yang disajikan oleh sekolahan. Sementara orang-orang yang sekolah di reguler bisa saja dia hanya mengikuti program-program yang biasa, tidak ada keistimewaan dibanding sekolahan yang istimewa tersebut, yang unggulan tersebut. Maka hakikatnya Ramadan adalah bak madrasah, sekolah unggulan bagi seorang muslim. Ia senantiasa menyuguhkan program-program unggulan yang sangat menarik untuk kaum muslimin semuanya ikuti. Jika sampai kaum muslimin semua berhasil mengikuti program ini dengan baik, tentu saja ia memiliki kualitas yang sangat jauh berbeda dengan mereka yang hadir di dalamnya namun dia sama sekali tidak mengikuti, mulai dari tadarus, mulai dari qiyamul lailnya, mulai dari sedekahnya, mulai dari tarawihnya, mulai dari bacaan Al-Qur'annya, mulai dari sholat 5 waktunya dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan detail berapa besar pahala yang didapatkan oleh kaum muslimin jika ia berhasil melewati ujian puasa Ramadan tersebut. Sebagaimana sholat, Allah jelaskan berapa detailnya, 27 derajat jika ia dikerjakan secara berjamaah di masjid. Begitu juga sedekah, berapa pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap kali kaum muslimin membaca Al-Quran, alif, lam, mim, sungguh akan mendapatkan satu huruf dari setiap alif, lam, mim. Bukanlah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap satu huruf dikalikan menjadi 10 kebaikan. Maka bisa kita bayangkan jika kemudian ia bisa menyelesaikan 1 juz atau bahkan menyelesaikan 30 juz yang ada di Al-Quran, maka bisa kita bayangkan berapa banyak jumlah kebaikan yang ia peroleh dari hasil ia menghatamkan Al-Quran. Itu semua di luar Ramadan. Maka bagaimana halnya
di luar Ramadan yang Allah tidak pernah menggambarkan detailnya berapa pahalanya, yang Allah terangkan bahwa Ramadan siapa saja yang mengamalkan ataupun berbuat kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapanya tidak tahu. Karena apa? Karena saking besarnya keutamaan Ramadan bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Masyarul muslimin, kaum muslimin di mana saja antum berada dan seluruh sahabat Cordova yang sedang menyaksikan kultum ini, maka marilah sama-sama kita memaksimalkan potensi Ramadan kita dengan amalan terbaik kita. Karena hakikatnya amalan tersebutlah yang kelak akan kita jual kepada Allah dan Allah akan membelinya dengan balasan surga, dengan balasan pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu surga yang dikhususkan untuk mereka yang melazimi puasa selama di dunia. Oleh karena itu, Ramadan adalah jalan terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan waktu yang sedikit untuk bisa mengeruk, untuk bisa memanen, untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya, berinvestasi amal sebesar-besarnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjar, akan balas dengan balasan yang tidak ada duanya, dengan balasan yang hanya Allah sendirilah yang tahu. Bahkan Nabi saja tidak bisa menjelaskan betapa besar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya yang mengikuti program-program unggulan di bulan Ramadan ini dengan baik dan hingga selesai, bahkan komitmen dan konsisten. Khonfidin azan ya Allah wa iyyakum. Maka sungguh demi Allah, jika saja Allah sudah memaparkan begitu banyak, menyodorkan proposal yang sangat menarik yang berisikan program-program unggulan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini, namun belum tergetuk di dalam pintu hati kita untuk menerima, untuk mengabulkan proposal yang dari Allah tersebut, kita tidak bisa memaksimalkan qiraah Quran, kita tidak bisa memaksimalkan sholat, kita tidak bisa memaksimalkan qiyamul lail kita tidak bisa bersedekah, tidak bisa memaksimalkan sedekah baik dengan harta maupun dengan tenaga kita, dan kita pun sulit untuk beramal kebaikan, bahkan justru kita malah condong untuk bermaksiat kepada Allah. Maka demi Allah, saya katakan ia akan sangat sulit melakukan amal kebaikan di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Karena apa? Orang yang sholat di depan Ka'bah, orang yang beribadah di depan Ka'bah, namun kemudian dia belum bisa khusyuk, belum bisa fokus, maka harus di tempat mana lagikah ia kemudian dapat mendapatkan kekhusyuan yang akan ia peroleh? Karena di tempat yang paling bagus di atas muka bumi saja ia tidak bisa khusyuk, lantas di tempat mana lagikah ia akan mendapatkan kekhusyuan di dalam hatinya? Begitu juga Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling baik di antara 11 bulan yang lainnya. Maka jika di bulan tersebut bahkan Allah menjanjikan ada satu malamnya, yang mana malam tersebut jika kita mengerjakan amalan dan kita dapat menjumpai malam tersebut, niscaya kita bak mengerjakan 82 tahun beramal dengan amalan tersebut tanpa ada henti, bahkan lebih bagus daripada kurun masa tersebut, daripada sepanjang masa itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita mengerjakan tadarus Al-Quran di malam itu, niscaya satu juz yang kita dapatkan ibarat kita membaca satu juz selama 83 tahun penuh atau 82 tahun penuh kurang lamanya, tanpa henti, dan Allah lipat gandakan pahalanya sampai seperti itu. Maka dari itu, masih sajakah kita tidak tertarik? Masih sajakah hati kita tidak tergetuk untuk dapat beramal dan memaksimalkan amal kebaikan di bulan Ramadan kita? Maka jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita hati dan pikiran untuk bisa khusyuk, untuk bisa taat kepadanya, dan untuk bisa menghindari maksiat semaksimal mungkin, semampu kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.